Sebelumnya kita melihat Maiki yang terus menggendong Emma menuju rumah sakit. Namun Emma yang kondisinya benar-benar sangat kritis kemudian memanggil Takemichi dan mengatakan, "Takemichi, jaga Maiki untukku, oke?" Takemichi yang mendengar itu seketika menyadari jika waktu Emma tidak lama lagi. Dan benar saja, di saat Maiki terus berjalan menggendong Emma, tiba-tiba dirinya langsung berhenti karena menyadari jika Emma sudah tidak bergerak lagi. Maiki yang awalnya mencoba menahan perasaannya mulai tidak mampu menahan semuanya dan langsung menangis sejadi-jadinya. Lalu, sedangkan di tempat yang lain, terlihat Kisaki yang tengah duduk. Dia yang nampak memikirkan sesuatu kemudian dihampiri oleh Izana dan mengatakan jika dirinya sudah menyiapkan seseorang untuk menggantikan Kisaki. Jadi Kisaki tidak akan dipenjara. Kisaki yang dari tadi hanya diam saja kemudian mengatakan, "Aku tahu Maiki lebih baik daripada siapapun. Aku yakin itu untuk berdiri di atas orang lain. Yang kau butuhkan bukanlah otak, tapi sebuah pengaruh dan Maiki berdiri di atas orang lain karena pengaruhnya. Media tertinggi. Dia tidak pantas bersama orang rendahan seperti anggota Toman. Itu akan menghancurkan potensi terbesarnya. Itulah kenapa aku harus memperbaiki jalannya. Untuk yang lainnya, aku berencana untuk membunuh Draken dan menggunakan Kiyomasa yang menyimpan dendam kepadanya. Aku hampir membuat dia terbunuh, tapi seseorang menghalangi rencanaku. Takemichi Hanagaki. Dialah penyebab gagalnya rencana pembunuhan Draken. Lalu ide selanjutnya adalah mendirikan Valhalla dan melantik Maiki sebagai pemimpinnya. Namun orang yang kemudian menghalangi jalanku adalah Keisuke Baji. Itulah mengapa aku harus menggunakan Kazutora dan membujuknya untuk membunuh Baji. Aku hanya tinggal melenyapkan orang-orang yang menghalangi jalanku. Tidak peduli apa yang aku lakukan, tidak ada yang bisa memuaskanku. Tapi melihat Maiki kehilangan orang-orang yang dia cintai, aku mulai mempunyai cara lain, yaitu menggunakan orang-orang yang paling dia sayangi dan membuat Maiki jatuh ke dalam kegelapan. Izana yang mendengar perkataan Kisaki langsung menanyakan, jadi apakah membunuh Emma adalah sentuhan terakhir yang akan membuat Maiki jatuh ke dalam kegelapan. Kisaki yang mendengar pertanyaan Izana kembali menanyakan apakah itu pertanyaan seorang kakak kepada orang yang telah membunuh adiknya. Izana yang mendengar itu langsung menanggapi mengatakan, "Adikku, 10 tahun aku menghabiskan waktuku di tempat itu. Satu-satunya orang yang mengisi hatiku yang kosong saat itu adalah cintanya. Kisaki, yang aku pedulikan adalah orang-orang yang Shinichiro cintai dan kejahatanmu melengkapiku. Jadi akan kubiarkan kau menggunakanku. Saat ini Maiki sama sepertiku, sedang berada di puncak kehampaan. Dan aku sendiri yang akan menjinakkan Maiki dan mengambil alih Toman untukmu, Kisaki." Kisaki yang mendengar pernyataan Izana langsung mengatakan di dalam hatinya, "Jadi bagaimana sekarang, pahlawan?" Lalu kemudian dengan berpindah memperlihatkan mayat Emma yang sudah dibawa ke rumah sakit. Draken yang langsung datang ke rumah sakit seketika tidak bisa mengatakan apa-apa melihat mayat Emma di hadapannya. Dia yang benar-benar tidak menyangka jika Emma sudah meninggal, hanya menatap mayat Emma dengan wajah sangat syok. Sedangkan di luar ruangan terlihat Maiki yang tengah duduk dengan perasaan yang juga sangat hancur. Draken yang sudah keluar dari ruangan mayat kemudian menghampiri Maiki dan mengajaknya untuk keluar bersamanya. Maiki yang masih dengan tatapan kosong kemudian mengikuti Draken. Takemichi yang melihat tatapan mereka berdua seketika menyadari jika sebentar lagi akan terjadi sesuatu. Dia yang tidak ingin terjadi apa-apa kemudian memilih untuk mengikuti mereka berdua. Dan di saat mereka berdua sudah saling berhadapan di luar rumah sakit, Draken dengan tatapan kosong menanyakan apa yang terjadi. Namun Maiki yang ditanyai oleh Draken terlihat tidak mengatakan apa-apa. Draken yang sudah tidak bisa menahan amarahnya tanpa pikir panjang langsung memukul wajah Maiki. Takemichi yang melihat Draken memukul Maiki tentu membuatnya sangat terkejut. Sedangkan Draken yang benar-benar sangat kecewa dengan Maiki kembali berteriak dengan wajah sangat marah, "Hai Maiki, apa yang kau lakukan, dasar payah?" Maiki yang dimarahi oleh Draken masih terlihat tidak mengatakan apa-apa. Sedangkan Takemichi yang melihat Draken benar-benar akan mengamuk langsung menunduk mengatakan, "Ini semua salahku. Aku tepat di sampingnya, tapi aku gagal melindunginya. Maiki tidak salah apa-apa. Ini semua salahku. Jadi kumohon Draken, jika kau ingin melampiaskannya kepada seseorang, itu seharusnya aku." Namun Draken yang sudah diliputi rasa marah sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Takemichi dan kembali menghantam wajah Takemichi berkali-kali. Dia yang terus memukul wajah Maiki kembali berteriak mengatakan, "Bukankah kau membentuk Toman agar bisa melindungi kami semua? Pacin di penjara, Baji sudah mati, polisi juga menangkap Kazutora, dan sekarang Emma.
Takemichi yang terus mencoba untuk menahan Draken langsung disikut oleh Draken hingga terkapar. Sedangkan Maiki yang terus dipukuli oleh Draken terlihat hanya bisa pasrah tanpa melawan sedikit pun. Sampai akhirnya dirinya mulai tumbang dengan wajah babak belur. Sedangkan Draken yang belum puas melampiaskan perasaannya mulai tidak bisa menahan air matanya dan langsung menangis sambil memanggil nama Emma. Takemichi yang mengerti kehilangan seseorang yang dicintai seketika juga menangis mengatakan, "Kendalikan dirimu, Draken. Aku tahu kau bisa. Untuk mengatasi ini, kau hanya harus menerima apa yang sudah terjadi." Namun dia yang teringat dirinya masih bisa kembali melihat Hina semakin membuatnya menangis dan mengatakan tidak mungkin mereka berdua bisa menerima semua ini. Mereka berdua tidak bisa kembali ke masa lalu, tidak sepertiku. Mereka tidak bisa kembali menyelamatkan orang yang mereka cintai. Maiki, kau tidak bisa menerima ini kan? Kau sudah kehilangan segalanya. Karena itu, kau bisa berubah menjadi sangat jahat di masa depan. Lalu sambil menatap langit, Takemichi mengatakan, ini sudah berakhir. Aku tidak bisa merubah masa depan yang mengerikan itu sekarang. Sebelumnya kita melihat kemarahan Draken kepada Maiki karena menurutnya Maiki tidak bisa melindungi Emma. Draken yang saat itu sangat emosi tanpa pikir panjang langsung mengajar wajah Maiki berkali-kali. Sedangkan di markas Toman terlihat para anggota Toman yang sudah berkumpul. Mereka yang cukup lama menunggu Maiki kemudian menanyakan, kenapa Maiki belum datang? Sebenarnya apa yang terjadi? Kita belum mulai menghabisi Tenjiku. Kita seharusnya mulai berperang dari tadi. Shifuyu dan Akun yang juga kebingungan segera menelpon Maiki dan Takemichi. Namun biarpun mereka berkali-kali menelpon, Maiki dan Takemichi tidak mengangkat. Akun yang mulai merasa ada sesuatu yang aneh langsung mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Lalu tepat setelah itu terlihat Inui yang baru datang dan langsung memberitahu mereka jika ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Mereka semua yang mendengar itu seketika membuat suasananya langsung tegang. Sedangkan di dalam rumah sakit terlihat Takemichi menghampiri Maiki mengatakan, Maiki, mungkin ini bukan waktu yang tepat membicarakan hal ini, namun pertarungan melawan Tenjiku hari ini. Maiki, tanpa perintahmu kami tidak bisa bergerak. Namun Maiki yang mendengar itu sama sekali tidak merespon Takemichi. Takemichi yang menyadari Maiki masih sangat syok kemudian menceritakan jika orang yang membunuh Emma adalah Kisaki. Lalu seakan dirinya juga sangat dendam dengan ulah Kisaki, Takemichi kembali mengatakan, Maiki, kalau kau terus seperti ini, aku terpaksa melawan Tenjiku sendirian. Namun walaupun Takemichi mengatakan itu, terlihat Maiki masih diam dengan tatapan yang sangat kosong. Takemichi yang melihat Maiki yang tidak merespon sedikit pun kemudian langsung pergi sambil mengatakan di dalam hatinya, meskipun aku hanya sendiri, aku harus tetap melangkah maju. Sedangkan di ruangan mayat terlihat Hina yang sudah sampai. Dia yang melihat mayat Emma di hadapannya seketika langsung menangis. Takemichi yang melihat Hinata terus menangis mencoba menghiburnya dengan cara membuat boneka tangan. Namun Hina yang melihat candaan Takemichi langsung berlari menghampirinya dan berteriak mengatakan, ini tidak lucu Takemichi. Tapi di saat ia melihat wajah Takemichi yang juga sangat sedih, seketika dirinya langsung terdiam. Lalu di sini Takemichi menceritakan, ketika umurku 21 tahun aku bekerja paruh waktu di minimarket. Ada seorang anak yang terus tersesat. Aku berusaha menggunakan ini sebagai pengalihan. Tapi tindakan ini malah membuat anak itu menangis semakin keras. Aku akan melindungimu. Aku tahu hal ini sangat bodoh, tapi inilah aku yang berusia 26 tahun. Aku hanyalah orang bodoh yang suram. Aku tidak tahu ke arah mana aku berjalan. Meskipun hal seburuk ini terjadi, aku tidak tahu apa-apa karena aku selalu lari dari semua yang menyakitiku. Lari dan aku terus berlari. Aku habiskan seluruh hidupku dengan berlari. Lalu sambil berbalik meninggalkan Hina, Takemichi mengatakan, aku akan pergi karena masih ada sesuatu yang bisa aku lakukan. Pahlawan tidak akan melarikan diri karena aku ingin melihatmu tersenyum. Hina yang mendengar Takemichi melakukan semua ini demi dirinya seketika tidak bisa mengatakan apa-apa. Sedangkan Takemichi dengan tatapan penuh amarah kembali mengatakan di dalam hatinya, aku akan melindungimu meskipun hari ini aku mati. Lalu singkat cerita di saat Takemichi sudah keluar, terlihat Shifuyu yang sudah menunggunya di depan rumah sakit. Shifuyu yang sudah paham dengan kondisinya kemudian menyuruh Takemichi untuk naik dan mengatakan semuanya sudah menunggu. Lalu setelah mereka sudah sampai di markas, terlihat Shifuyu yang berteriak kepada mereka semua, dengar semuanya, beberapa saat yang lalu adik perempuan pemimpin kita mati akibat kecelakaan. Mereka semua yang mendengar itu langsung menjadi sangat terkejut dan mengkhawatirkan bagaimana perasaan Maiki saat ini. Shifuyu yang melihat mereka sangat khawatir kemudian memberitahu mereka jika Maiki tidak akan turun tangan dalam pertempuran melawan Tenjiku.
Bahkan Draken yang saat ini dalam kondisi tidak stabil juga tidak akan ikut bertarung. Mereka yang mengetahui hal itu langsung menjadi kebingungan mengatakan bagaimana mungkin mereka bisa bertarung tanpa Mikey dan Draken. Inui yang mendengar perkataan mereka langsung setuju dengan itu karena menurutnya pasukan tanpa raja hanyalah rakyat jelata. Mereka 100% akan kalah melawan Tenjiku. Jadi sebaiknya mereka tidak bertarung hari ini. Para anggota Toman yang sangat setuju dengan usulan Inui langsung mengatakan jika sebaiknya mereka mundur saja. Takemichi yang mendengar itu langsung mengatakan bahwa apa yang dikatakan mereka semua itu benar. Jika mereka mundur sekarang, mungkin mereka memiliki kesempatan untuk menang. Namun seakan dirinya sudah haus untuk melawan Tenjiku, Takemichi langsung menegaskan biarpun mereka dalam kondisi buruk saat ini, mereka tetap akan melawan Tenjiku malam ini. Semua anggota Tokyo Manji yang mendengar itu seketika menjadi sangat kesal dan mengatakan Toman tidak bisa apa-apa tanpa Mikey. Siapa yang memberikanmu tanggung jawab untuk memutuskan hal ini? Lebih baik kau jangan main-main. Jika kau ingin sekali melawan Tenjiku, maka pergi saja sendiri. Lalu karena mereka sangat tidak setuju melawan Tenjiku tanpa Mikey, mereka langsung berniat untuk pergi. Chifuyu yang melihat mereka beranjak meninggalkan pertemuan kemudian mengatakan jika dirinya sudah menduga hal ini akan terjadi. Tidak mungkin mereka berani melawan Tenjiku tanpa Mikey. Sedangkan Takemichi dengan wajah sangat frustasi langsung mengatakan jika mereka tidak melawan Tenjiku malam ini, maka mereka hanya akan menjadi mainan Kisaki. Chifuyu yang mendengar hal itu langsung menanyakan terus mereka akan berbuat apa sekarang. Takemichi yang menganggap ini adalah kesempatan terakhirnya dengan tegas mengatakan meskipun para anggota Toman tidak setuju, dirinya akan melawan Tenjiku sendirian. Chifuyu yang mendengar perkataan partnernya langsung tersenyum mengatakan, ya kalau begitu ayo buat ini jadi tempat kita mati. Takemichi yang mendengar Chifuyu akan terus mengikutinya meskipun dirinya tahu mereka bisa mati, kemudian mengucapkan terima kasih. Sedangkan akun yang juga tidak ingin meninggalkan Takemichi kemudian langsung maju mengatakan tidak hanya kalian berdua saja, aku akan ikut. Takemichi, kau selalu seperti ini. Kau satu-satunya orang yang tidak pernah kabur. Para anggota Toman yang tadinya berjalan untuk pergi seketika langsung berhenti karena merasa tersindir. Lalu melihat akun yang juga maju ke depan, para sahabatnya juga langsung maju mengatakan aku juga ikut. Ayo kalahkan Tenjiku bersama-sama. Takemichi yang melihat para sahabatnya akan ikut tentu menjadi sangat terharu. Lalu di sini terlihat juga seseorang yang sambil menaiki kursi roda mengatakan, Takemichi bukan tipe orang yang bertarung hanya karena sudah pasti akan menang. Para anggota Toman yang melihat orang itu seketika menjadi sangat terkejut. Dan ternyata orang itu adalah Smiley. Smiley yang sebelumnya dirawat di rumah sakit kemudian menjelaskan, aku menyelinap kabur dari rumah sakit. Lalu tepat setelah itu terlihat juga seseorang dengan kursi roda menghampiri mereka dan mengatakan Takemichi itu bodoh, itulah kenapa dirinya tidak pernah kabur. Dan ternyata orang itu adalah Mitsuya. Semua orang yang melihat kehadiran Mitsuya tentu menjadi sangat terkejut. Lalu karena mereka tidak bisa bertarung bersama Takemichi, jadi Mitsuya menyuruh Takemichi untuk membawa Hakai dan Engri. Hakai dan Engri yang sambil menatap Takemichi kemudian mengatakan jika Takemichi tidak perlu menanggung semua beban Toman sendirian. Inui yang melihat mereka berniat melawan Tenjiku hanya dengan beberapa orang langsung mengatakan mereka semua gila. Namun Chifuyu yang sudah bulat untuk membantu Takemichi kemudian berteriak, keberuntungan tidak memihak kepada kita. Tapi jika kita melarikan diri sekarang, maka itu adalah akhir bagi Toman. Kita tidak punya pilihan lain selain membuktikan kepada mereka bahkan tanpa Mikey, Toman tidak akan pernah kalah dalam pertarungan ini. Mereka semua yang mendengar perkataan Chifuyu seketika berubah menjadi sangat bersemangat dan langsung bersorak menyebut nama Toman. Peian yang mendengar sorakan itu langsung tersenyum dan mengatakan jika mereka semua sangat mencintai Toman. Takemichi yang teringat dengan kematian teman-temannya kemudian menegaskan kepada Chifuyu, Chifuyu, aku juga akan menyelamatkan Emma dan Baji, meskipun aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi kalau aku bisa melakukan sesuatu yang gila seperti melompati waktu, maka tidak ada yang mustahil. Lalu dengan tatapan yang sangat serius, Takemichi kembali mengatakan, aku tidak akan membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Dan setelah mereka sepakat melawan Tenjiku tanpa Mikey dan Draken, terlihat Takemichi memimpin para anggota Toman menuju Yokohama. Lalu berpindah di pelabuhan ke-7 Yokohama, yaitu lokasi pertempuran antara Toman dan Tenjiku.
Terlihat di sana sudah berkumpul Izana dan seluruh anggota Tenjiku menunggu kedatangan Toman. Lalu Izana berkata, malam ini kita akan mengubah sejarah. Tamu-tamu kita yang berada di sini adalah para berandalan terhebat. Lalu Izana menyebutkan satu persatu nama berandalan yang dia maksud. Mulai dari anggota yang bernama Speed Demon Shinjiku, Kichijojoi SS, Ikebukuro, ICBM, Lieno, Night Dash. Semua itu adalah nama geng berandalan yang terkenal pada saat itu. Lalu kini tepat di hadapan Izana sudah berkumpul ketua dari geng berandalan yang baru saja dia sebutkan, dan mereka sudah dalam keadaan babak belur. Ternyata mereka sudah dihajar oleh Izana. Izana kemudian mengatakan, sungguh mengecewakan, kalian semua dikatakan sebagai yang terkuat. Lalu Kakucho pada saat itu berkata kepada Izana, sudah lewat jam 10, Toman tidak datang. Izana yang mendengar perkataan Kakucho hanya meresponnya dengan mengatakan, begitu ya. Lalu berpindah ke anggota Tenjiku yang bergelar Tenjiku Big Four. Terlihat Shion Madarame mengatakan, Rindo dan aku membereskan Mitsuya dan Smiley. Ternyata orang yang menyerang Mitsuya dan Smiley di atas motor yaitu Shion Madarame dan Rindo. Lalu Shion Madarame melanjutkan mengatakan, Mucho menghabisi divisi 1 dan untuk Draken dan Mikey, Kisaki menghancurkan mereka berdua. Lalu Hanma yang juga berada di sana mengatakan, pasti Toman sedang berantakan sekarang. Lalu salah satu anggota Tenjiku Big Four yang bernama Mochizuki Kanji kemudian berkata kepada Hanma, aku pribadi masih tak menyukai caramu. Lalu Muto yang merupakan sang pengkhianat Toman kemudian berkata kepada Izana, Izana, kita generasi S62 yang dulunya disebut generasi terburuk telah kehilangan seluruh mimpi-mimpi kita. Dan sekarang kau harus mewujudkan mimpi-mimpi itu. Ini akhir bagi Toman. Lalu sambil melihat ke seluruh anggota Tenjiku, Izana kemudian mengatakan, sudah lama Tenjiku akan selangkah maju ke depan, mempekerjakan semua berandalan di Tokyo. Kita akan menantang neraka orang dewasa. Tidak peduli entah mereka itu Yakuza atau siapapun itu. Kita akan menghancurkan siapapun yang menantang kita. Lalu sambil tersenyum menyeramkan, Izana kembali mengatakan, kita akan mengendalikan semua kegelapan Jepang. Lalu sambil membayangkan wajah Mikey, Izana mengatakan di dalam hatinya, benar. Dan tepat di tengah itu semua adalah di mana kau akan berdiri, Mikey. Akan kubuat kau menderita hingga saat-saat terakhir. Lalu kembali memperlihatkan Shion Madarame mengatakan, bukannya Toman tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya Mikey. Lalu Mochizuki Kanji melanjutkan mengatakan, tapi tetap saja tidak ada yang datang. Mereka semuanya banci. Lalu Kisaki yang dari tadi hanya terdiam kemudian mengatakan, tidak, dia akan datang. Lalu Izana yang mendengar perkataan Kisaki langsung terlihat bingung dan bertanya siapa orang yang dimaksud oleh Kisaki. Namun Kisaki tidak menjawab apa-apa dan hanya meminta Izana untuk diam. Dan ternyata dari kejauhan terdengar suara motor yang semakin mendekat ke arah mereka. Kakucho yang mendengar suara motor-motor itu kemudian mengatakan mustahil. Ternyata Kakucho tidak menyangka jika Toman benar-benar datang meskipun tanpa Mikey dan Draken. Izana yang melihat Toman benar-benar datang di hadapannya kemudian langsung tersenyum. Ternyata seluruh anggota Toman benar-benar datang dengan Takemichi yang terlihat sebagai pemimpinnya. Lalu kini terlihat Toman dan Tenjiku yang saling berhadapan. Seluruh anggota Toman dan Tenjiku terlihat seperti tidak sabar memulai pertarungan. Lalu sambil melihat ke arah Takemichi, Kisaki mengatakan, aku selalu menunggumu, pahlawan. Terlihat Takemichi yang hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Kisaki. Namun rupanya Kisaki tidak langsung terjun ke dalam medan pertempuran, melainkan dia hanya akan menonton dari kejauhan. Shifuyu yang melihat hal itu langsung mengatakan Kisaki payah itu hanya akan menonton dari atas sana. Takemichi yang juga melihat Kisaki hanya menonton langsung mengatakan bahwa Kisaki memang orang yang seperti itu. Lalu Shifuyu yang terus melihat Kisaki mengatakan, jadi kalau kita tidak mengalahkan Tenjiku, maka kita tidak bisa mencapai dia. Takemichi yang juga terus melihat Kisaki lalu mengatakan di dalam hatinya, perhatikan saja Kisaki, aku akan menyeretmu dari sana. Lalu ini terlihat di mana 50 anggota Toman akan melawan 400 orang anggota Tenjiku. Lalu Izana dengan sombongnya mengatakan bahwa Toman bisa apa untuk melawan perbedaan jumlah yang banyak itu. Lalu Izana dengan tersenyum menyuruh Shion Madarame untuk maju duluan. Lalu terlihat Shion Madarame maju ke depan dan dengan sombongnya mengatakan hari ini aku akan mengambil kepemimpinan perang. Mantan pemimpin Black Dragon, salah satu dari 4 raksasa Tenjiku, Shion Madarame. Lalu terlihat Shion Madarame bertanya kepada Toman siapa dari mereka yang akan maju melawan dirinya. Terlihat Takemichi yang masih tidak paham dengan apa yang dimaksud memimpin perang. Takuya pun langsung menjelaskan kepada Takemichi bahwa pemimpin perang adalah ritual yang dilakukan oleh generasi S62 yaitu 2 lawan 1 yang berlanjut
ke dalam pertarungan massal. Lalu setelah dijelaskan, Takemichi pun mengerti dan langsung mengatakan untuk pertarungan hari ini yang memimpin adalah aku. Terlihat Takemichi yang berniat maju ke depan untuk melawan Shion Madarame satu persatu. Namun Shion dengan sangat sombongnya kembali mengatakan, ayolah, berhenti bermain-main. Maiki, Draken, Mitsuya, dan Smiley, kalian tidak memiliki anggota inti. Kalian bahkan tidak bisa memilih orang untuk memimpin perang. Terlihat Shion yang sangat sombong dan terus mengejek Toman yang tidak mempunyai anggota inti. Namun tiba-tiba saja Payan maju di hadapan Shion Madarame dan mengatakan, aku akan melawanmu. Takemichi yang melihat Payan maju berniat untuk menghentikan Payan. Namun Payan langsung berkata kepada Takemichi, kau adalah pemimpin hari ini, jadi mundurlah. Lalu terlihat Payan memperkenalkan dirinya sebagai kapten divisi ketiga. Namun Shion Madarame dengan angkuhnya mengatakan, aku tidak peduli. Aku akan membunuh semua anggota Toman sendirian. Terlihat semua orang yang terlihat tegang melihat mereka berdua yang kini telah saling berhadapan. Terlihat Shifuyu kemudian mengatakan pemimpin perang itu penting. Pihak yang menang akan mendorong semangat gengnya. Terlihat Izana yang mendengar itu langsung mengatakan, jadi kau paham betapa pentingnya ini. Lalu terlihat Izana yang juga mengatakan bahwa Shion adalah anjingnya yang paling gila di Tenjiku. Terlihat anggota Tenjiku yang langsung berteriak mendukung Shion dan mengatakan, hajar dia Shion, orang itu sudah mati. Mereka juga mengejek Toman untuk tidak kencing di celana. Terlihat anggota Tenjiku yang terus mengejek Toman. Payan yang mendengar anggota Tenjiku berisik mengejek Toman langsung terlihat serius mengatakan, kalian si payah ngomong terus. Lalu tiba-tiba Payan langsung menghantam wajah Shion dengan sangat cepat. Semua anggota Tenjiku bahkan Izana seketika terdiam dengan apa yang mereka lihat. Payan benar-benar mengalahkan Shion Madarame hanya dengan sekali pukul. Takemichi yang baru melihat kekuatan asli Payan juga langsung terkejut dan mengatakan Tenjiku yang dari tadi tercengang seketika berubah menjadi ketakutan melihat Payan yang bisa mengalahkan salah satu petinggi Tenjiku dengan sangat mudah. Lalu Hakai yang terus melihat ke arah Payan langsung mengatakan bahwa Mitsuya pernah mengatakan kepada dirinya bahwa Payan itu memang orang yang sangat bodoh. Tapi kalau urusan kekuatan, Payan itu jauh lebih kuat daripada dirinya. Ternyata kekuatan yang dimiliki Payan benar-benar sangat kuat. Bahkan Mitsuya mengetahui Payan jika Payan benar-benar orang yang sangat kuat, jauh melebihi dirinya. Terlihat Payan yang menatap seluruh anggota Tenjiku mengatakan, berbicaralah yang masuk akal, dasar payah. Terlihat anggota Tenjiku yang masih tidak percaya jika 4 raksasa ambruk hanya dengan sekali pukulan. Izana yang juga melihat kekuatan Payan langsung mengatakan, sepertinya kita akan bersenang-senang dengan Toman. Terlihat Payan yang berteriak memanggil Takemichi dan mengatakan, sisanya terserah kau Takemichi. Mulailah peperangan ini untuk kami. Seluruh anggota Toman langsung terlihat serius untuk memulai pertarungan melawan Tenjiku. Terlihat Takemichi maju di hadapan Tenjiku. Lalu sambil melihat ke arah Toman, Takemichi langsung bertanya apakah mereka semuanya sudah siap. Terlihat Shifuyu, Inui, Hakai, Engri, Akun, dan seluruh anggota Toman yang lain mengatakan bahwa mereka semua sudah siap. Lalu sambil melihat ke arah Kisaki, langsung berteriak memanggil nama Kisaki. Kisaki yang juga melihat ke arah Takemichi juga langsung menyebut nama Takemichi. Lalu terlihat Takemichi yang mengatakan di dalam hatinya, ini merupakan pertarungan yang sangat panjang. Ayo akhiri sekarang di sini. Terlihat Kisaki yang juga mengatakan di dalam hatinya, malam ini kita akan mengakhiri ini semua. Lalu terlihat anggota Toman dan Tenjiku yang maju bersama-sama untuk memulai pertempuran. Sebelumnya kita melihat kekuatan asli Payan, di mana dirinya bisa mengalahkan Shion hanya dengan sekali pukul. Para anggota Toman yang melihat Payan mengalahkan salah satu petinggi Tenjiku dengan mudah seketika membuat mereka semakin bersemangat dan langsung menerobos melawan anggota Tenjiku. Takemichi yang menjadi ketua Toman saat ini juga langsung berniat pergi ke tempat Kisaki. Dia yang terus dihalangi oleh para anggota Tenjiku langsung melawan mereka satu persatu. Sedangkan Payan yang dalam mode mengamuk dengan brutalnya menghajar puluhan anggota Tenjiku tanpa henti. Takemichi yang tengah fokus melihat Payan mengalahkan puluhan anggota Tenjiku sendirian membuat dirinya tidak menyadari salah satu anggota Tenjiku berniat memukulnya. Namun Hakai yang melihat Takemichi akan diserang langsung membantunya dan membantai anggota Tenjiku yang ingin memukul Takemichi. Lalu menyadari ketuanya tengah lengah, Hakai langsung menegaskan jika Takemichi harus fokus karena sekarang mereka berada di tengah pertempuran. Sementara Engri yang juga terus membantai anggota Tenjiku langsung berteriak mengatakan buka jalur untuk Takemichi. Akun bersama teman-temannya yang mendengar itu langsung mengamuk menghajar anggota Tenjiku yang ingin mendekati Takemichi.
Sedangkan Shifuyu yang menyadari Takemichi berniat melawan Kisaki langsung menyuruh Takemichi mengikutinya dari belakang. Sementara dirinya akan terus menghajar anggota Tenjiku yang mencoba menghalangi jalan mereka. Takemichi yang menyadari dirinya semakin dekat dengan Kisaki kembali menguatkan tekadnya jika dirinya akan menghabisi Kisaki di tempat ini. Lalu mengingat kecurigaannya kepada Kisaki, Takemichi kembali mengatakan, "Aku tahu pasti kau sudah melakukan loncatan waktu. Sebab tidak peduli berapa kali aku merubah masa lalu, masa depan selalu berakhir dengan cara yang sama. Jadi aku akan sangat yakin kau sama sepertiku, bisa menjelajahi waktu." Lalu dengan tekad mengalahkan Kisaki dan merubah masa depan, Takemichi terus berlari ke tempat Kisaki. Sementara Hakai dan Shifuyu membuka jalan untuk Takemichi. Sedangkan di sisi pertempuran yang lain, terlihat Izana menginjak wajah Shion Madarame dan mengatakan, "Shion, kau sama seperti 2 tahun yang lalu. Dulu ketika kau dan Black Dragon dihajar oleh Mikey, itu terjadi bukan karena Mikey kuat, tapi karena kalian sangat lemah." Lalu setelah puas menginjak wajah Shion, Izana kemudian berjalan ke tempat Pain yang tengah mengamuk membabi buta. Para anggota Tenjiku yang melihat betapa brutalnya Pain seketika menjadi ketakutan, mengatakan, "Payah, apa-apaan orang ini? Orang ini adalah monster. Dia tidak bisa dihentikan." Namun Izana yang benar-benar tertarik untuk bertarung melawan Pain semakin mendekatinya dan kemudian tersenyum mengatakan, "Ya, aku bukan tipe pendendam, tapi biarkan aku melawanmu." Pain yang melihat Izana di hadapannya seketika langsung menerjang Izana dan mengatakan kemenangan untuk pemimpin. Namun Izana yang melihat Pain maju tanpa basa-basi langsung menendang wajahnya. Pain yang ditendang dengan begitu sangat keras kemudian terkapar cukup jauh. Semua anggota Toman yang mendengar tendangan keras itu seketika berhenti dan melihat keadaan Pain yang ternyata terlihat Pain yang langsung tidak sadarkan diri. Semua orang yang melihat Pain dikalahkan dengan mudah oleh Izana seketika tercengang dan menghentikan pertarungan mereka. Sedangkan Takemichi yang sangat terkejut melihat kekuatan Izana kemudian menyadari jika Izana berada di level yang berbeda. Izana benar-benar adalah seorang monster. Kemudian berpindah menceritakan masa lalu Izana di saat dirinya di penjara. Terlihat Izana yang saat itu menguasai penjara remaja dengan cara menghabisi seluruh tahanan, termasuk generasi S62. Bahkan yang lebih mengerikan, Izana juga menghabisi para polisi yang mencoba menghentikan kebrutalannya. Salah satu polisi yang tengah dipukuli oleh Izana memohon supaya Izana berhenti. Namun Izana yang sangat kejam sama sekali tidak mau berhenti dan malah semakin menghajar polisi itu dengan brutal. Muto yang menyadari tidak ada orang yang bisa mengalahkan Izana kemudian mengatakan, "Hanya kau yang bisa mengontrol kita, Izana." Izana yang mendengar itu kemudian menanggapi mengatakan jika suatu hari nanti dirinya akan mengumpulkan mereka semua. Jadi sebelum hari itu mereka harus menjadi semakin lebih ganas. Lalu setelah diperlihatkan sedikit masa lalu Izana, adegan kembali berpindah ke medan pertempuran di mana dirinya yang sambil menghampiri para generasi S62 kemudian tersenyum dan mengatakan waktunya generasi yang ganas untuk bergerak. Sementara di tempat Takemichi terlihat dirinya yang terus berlari ke tempat Kisaki. Namun di tengah perjalanannya dirinya dihadang oleh Mochi. Mochi yang mengetahui Takemichi adalah pemimpin Toman di pertempuran ini langsung tersenyum mengatakan jika dirinya yang akan melawan Takemichi. Namun tepat setelah itu tiba-tiba terlihat Shifuyu yang berlari ke arah mereka dan langsung menendang kepala Mochi dengan sangat keras. Shifuyu yang begitu sangat dendam kepada Mochi kemudian menantangnya mengatakan, "Berdirilah, gorila payah. Akulah yang akan menjadi lawanmu." Mochi yang mendengar itu langsung terlihat tersenyum menandakan dirinya setuju berduel dengan Shifuyu. Sedangkan di tempat Hakai dan Engri yang masih terus melawan anggota Tenjiku, terlihat mereka yang dihampiri oleh Haitani bersaudara. Lalu seakan mengompori mereka, Haitani bersaudara dengan santainya mengatakan, "Kaptenmu apa kabar? Aku tahu betapa sulitnya memiliki saudara yang namanya sudah buruk." Hakai dan Engri yang mendengar itu tentu menjadi sangat marah menandakan mereka akan melawan Haitani bersaudara. Sedangkan di tempat Takemichi terlihat dirinya yang dihampiri oleh Kakucho. Kakucho yang terus menatap teman masa kecilnya kemudian mengatakan, "Takemichi, kau melawanku sekarang." Lalu di tempat Inui yang terus membantai anggota Tenjiku terlihat dirinya yang juga dihampiri oleh Muto dan Sanzu. Inui yang juga sangat dendam kepada Muto langsung menegaskan, "Kau adalah orang yang ingin sekali aku lihat, mantan kapten divisi ke-5. Aku akan membantumu dan membawa kembali Kokonoi."
Namun Muto yang mendengar itu langsung mengatakan jika bukan dirinya yang akan melawan Inui. Dan tiba-tiba terlihat Kokonoi langsung memukul wajah Inui. Inui yang melihat orang yang memukulnya adalah Kokonoi tentu menjadi sangat terkejut. Apakah sekarang dirinya akan melawan Kokonoi? Sedangkan Kakucho yang sambil melihat anggota Tenjiku dan Toman tengah bertarung kemudian mengatakan jika sebelumnya dirinya ingin menghentikan pertarungan mereka tanpa harus bertarung satu sama lain. Tapi kenapa Takemichi malah datang? Karena jika saja Takemichi tidak membawa anggota Toman, mungkin pertarungan ini bisa dihindari. Takemichi yang mendengar itu langsung menyuruh Kakucho untuk tidak mengatakan omong kosong. Karena bukankah sebelumnya Kakucho sudah tahu jika Kisaki berniat membunuh Emma? Tapi kenapa Kakucho malah membiarkan itu terjadi? Apakah ini yang dinamakan ingin mencegah konflik di antara mereka? Kakucho yang mendengar perkataan Takemichi langsung tidak bisa mengatakan apa-apa. Sedangkan Takemichi yang terus menatap Kakucho kembali menegaskan jika malam ini dirinya akan menendang bokong Izana. Dan dirinya juga akan membawa kembali Kokonoi lalu menyelesaikan urusannya dengan Kisaki Teta. Dan juga menghancurkan Tenjiku malam ini. Kakucho yang menyadari Takemichi sangat serius kemudian mengatakan jika Takemichi memang punya nyali yang sangat besar. Tapi Takemichi tidak akan bisa membawa kembali Kokonoi karena Kokonoi bergabung dengan Tenjiku atas kemauannya sendiri. Sementara di tempat Inui dan Kokonoi terlihat Inui yang masih terus membujuk Kokonoi mengatakan, "Kau kemasukan apa Kokonoi? Sudah cukup, kau tidak perlu lagi berpura-pura berada di pihak Tenjiku. Aku datang untuk membawamu pulang." Namun Kokonoi yang mendengar itu langsung mengatakan jika Toman tidak bisa menghasilkan uang. Lalu sambil mengulurkan tangannya, Kokonoi kemudian mengajak Inui untuk bergabung dengan Tenjiku. Bahkan dirinya sudah menyiapkan posisi untuk Inui. Inui yang mendengar perkataan sahabatnya terlihat kebingungan mengatakan apa maksud Kokonoi dengan uang. Kokonoi yang masih terus membujuk Inui kembali mengatakan dewasalah Inui, sudah jelas Toman akan kalah dalam pertarungan ini, serahkan saja padaku. Aku pastikan kau tidak akan diapa-apakan. Namun Inui yang tidak memandang uang ataupun kekuasaan langsung menyuruh Kokonoi melepaskan tangannya dan kemudian menatap Kokonoi dengan serius mengatakan aku sudah menyerahkan hidupku kepada Hanagaki. Kami tidak ada niat untuk bergabung dengan Tenjiku. Kokonoi yang mendengar Inui menyerahkan hidupnya kepada Takemichi tentu menjadi sangat terkejut. Tapi karena dirinya ingin juga bersama dengan Inui, Kokonoi kembali membujuk Inui. Namun Inui yang benar-benar sangat setia kepada Takemichi kembali dengan tegas menolak ajakan Kokonoi. Lalu dengan wajah yang mulai nampak sedih, Inui kembali mengatakan, "Kau tidak perlu uang lagi kan? Sampai kapan kau terus terobsesi pada Akane?" Kokonoi yang mendengar Inui menyinggung soal Akane seketika menjadi sangat marah dan langsung mencekik Inui. Inui yang dicekik dengan begitu sangat keras tentu merasa sangat kesakitan. Namun Kokonoi yang terlihat begitu sangat marah sama sekali tidak mau berhenti dan bahkan semakin mengangkat Inui dan mengatakan, "Kau yang terobsesi membangun kembali Black Dragon. Tapi kau hanya membuat Black Dragon semakin membusuk." Inui yang mendengar Kokonoi menjelek-jelekan Black Dragon seketika juga berubah menjadi sangat marah dan langsung bisa melepaskan tangan Kokonoi dari lehernya. Kokonoi yang melihat tenaga Inui semakin kuat terlihat begitu sangat terkejut. Sedangkan Inui yang terus mencengkram tangannya kembali mengatakan, "Aku tahu kalau aku merusak Black Dragon, tapi kau juga harus menerima ini. Aku bukan Akane. Aku Seisu." Kokonoi yang lagi-lagi mendengar Inui menyebut nama Akane langsung menyuruh Inui untuk berhenti dan kemudian menendang perut Inui. Lalu dengan tatapan yang begitu sangat kesal, Kokonoi kemudian mengatakan, "Aku hidup untuk uang sekarang." Lalu di sini adegan kemudian berpindah menceritakan masa lalu Kokonoi dan Inui. Terlihat saat itu Kokonoi bersama dengan Inui tengah berada di sebuah perpustakaan. Inui yang saat itu sangat lelah kemudian tertidur cukup lelap. Kokonoi memperhatikan Inui yang sedang tertidur. Kokonoi kemudian langsung menangis menyebut nama Akane dan ternyata Inui sangat mirip dengan kakaknya yaitu Akane yang tidak lain adalah wanita yang sangat dicintai Kokonoi. Tapi karena sebuah insiden Akane sekarang sudah mati. Sekarang aku akan ceritakan bagaimana kematian Akane. Terlihat saat itu Kokonoi dan Inui yang masih kelas 4 SD. Mereka yang akan pulang sekolah kemudian bertemu dengan kakak Inui yang bernama Akane yang umurnya 5 tahun lebih tua daripada mereka. Akane yang melihat mereka sudah pulang sekolah kemudian mengajak mereka mengunjungi perpustakaan. Kokonoi yang sangat menyukai Akane langsung menyetujui ajakan Akane. Sedangkan Inui yang sangat malas untuk pergi ke perpustakaan langsung memilih pulang saja. Dan setelah cukup lama membaca buku dengan Akane, terlihat Akane yang mulai tertidur.
Inui yang memperhatikan wajah Akane yang tertidur kemudian menyadari jika wajah Akane sangat mirip dengan Inui. Lalu karena terus memperhatikan Akane yang tengah tertidur, Kokonoi mulai tergoda dengan Akane. Lalu Akane tiba-tiba terbangun. Kokonoi yang melihat Akane ternyata sudah bangun tentu menjadi sangat terkejut. Kokonoi lalu mengatakan jika orang yang disukainya adalah Akane. Akane yang terkejut mendengar itu langsung menanyakan bagaimana mungkin Kokonoi menyukainya padahal dirinya lebih tua 5 tahun darinya. Tapi Kokonoi yang sama sekali tidak peduli dengan itu kembali menanggapi dan mengatakan jika itu tidak penting karena di saat mereka dewasa nanti umur mereka tidak akan jadi masalah. Lalu singkat cerita, setelah menghabiskan waktu di perpustakaan, Kokonoi kemudian mengantarkan Akane untuk pulang. Kokonoi yang saat itu begitu mencintai Akane tanpa pikir panjang kembali mengungkapkan perasaannya dan meminta Akane menikah dengannya saat dewasa. Akane yang awalnya menganggap perasaan Kokonoi hanya cinta monyet hanya menanggapi dengan bercanda. Namun Kokonoi yang benar-benar sangat serius kepada Akane kembali dengan tegas mengatakan jika dirinya akan terus melindungi Akane sepanjang hidupnya. Akane yang menyadari ternyata Kokonoi sangat serius kemudian menanggapi mengatakan apakah Kokonoi berjanji akan terus melindunginya. Kokonoi yang ditanyai hal itu langsung menjawab jika dirinya berjanji. Lalu melihat keseriusan Kokonoi, Akane kemudian tersenyum mengatakan ya sudah, akan kutunggu sampai kita dewasa nanti. Kokonoi yang mendengar jawaban Akane seketika membuatnya tersipu malu. Lalu setelah mengantarkan Akane, Kokonoi kemudian beranjak untuk pulang. Dia yang masih tidak menyangka dengan jawaban Akane kemudian terkejut melihat sebuah asap dari rumah Akane. Dia yang begitu sangat khawatir melihat asap itu langsung berlari kembali ke rumah Akane. Namun di saat dirinya sudah ada di depan rumah Akane, dirinya terkejut melihat rumah Akane yang sudah terbakar. Lalu Kokonoi yang sangat khawatir dengan keselamatan Akane tanpa pikir panjang langsung menerobos ke dalam rumah. Dia yang saat itu terus mencari Akane di dalam kobaran api kemudian melihat seseorang yang diyakininya adalah Akane dan langsung segera membawanya keluar. Para warga yang hanya bisa menonton tanpa berbuat apa-apa tentu menjadi sangat terkejut melihat Kokonoi yang berhasil menyelamatkan seseorang. Sedangkan Kokonoi yang sangat yakin dirinya berhasil menyelamatkan Akane seketika menjadi sangat terkejut ketika mendengar orang itu mengatakan dirinya bukan Akane melainkan Seisu Inui. Lalu singkat cerita, setelah apinya berhasil dipadamkan, terlihat Akane yang berhasil ditemukan, tapi dalam keadaan yang begitu mengenaskan, sehingga dirinya harus dirawat di rumah sakit. Sedangkan Inui yang berhasil diselamatkan Kokonoi hanya mendapatkan luka bakar di wajahnya. Lalu karena luka Akane sangat parah, dirinya harus segera dioperasi. Namun masalahnya mereka harus membayar biaya yang sangat mahal. Kokonoi yang saat itu sudah berjanji akan melindungi Akane langsung bertekad mengatakan jika dirinya akan mencari biaya untuk perawatan Akane, bahkan jika itu membunuhnya. Lalu setelah hari itu, Kokonoi mulai membaca banyak buku untuk belajar mencari uang, tapi karena dia menyadari dirinya tidak mungkin menghasilkan banyak uang dengan umurnya yang masih kecil, jadi Kokonoi meneliti kejahatan apa yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan banyak uang. Dan setelah memikirkan hal itu cukup lama, akhirnya Kokonoi menemukan caranya, yaitu dengan cara mengumpulkan para berandalan dan menyuruh mereka mencuri dan melakukan pemerasan. Dan karena Kokonoi yang menjadi otak mereka melakukan kejahatan, kelompok mereka semakin menjadi lebih besar. Namun karena uang yang dihasilkan mereka masih tidak cukup, jadi Kokonoi melakukan kejahatan yang jauh lebih besar. Dan karena kepintarannya, Kokonoi berhasil membuat koneksi dengan orang-orang kaya. Lalu setelah melakukan banyak kejahatan, akhirnya Kokonoi berhasil mendapatkan uang yang sangat banyak. Namun tepat setelah dirinya mengumpulkan banyak uang, dirinya tiba-tiba ditelepon oleh Inui dan memberitahunya jika Akane sudah meninggal. Kokonoi yang saat itu merasa dirinya masih punya harapan, seketika perasaannya langsung hancur mendengar kabar itu. Dia yang kemudian langsung pergi ke rumah sakit hanya bisa menangis melihat mayat Akane di hadapannya. Kokonoi yang saat itu kehilangan orang yang dicintainya untuk selamanya terlihat begitu sangat terpukul dan mengatakan, "Maafkan aku, Akane. Coba kalau aku punya banyak uang." Lalu setelah melihat masa lalu Kokonoi dan Akane, adegan kembali berpindah ke medan pertempuran. Inui yang saat itu ingin menyadarkan Kokonoi langsung memukulnya dan mengatakan, "Bangun Kokonoi, Akane sudah tiada." Kokonoi yang tidak ingin mendengar hal itu dari Inui langsung menendang dan memukulnya terus-menerus. Dia mengatakan, "Diam, jangan tatap aku seperti itu. Aku melakukan apa yang perlu dilakukan." Dan setelah rumor tentang diriku menyebar, mereka mulai mendatangiku. Izana Kurokawa bahkan Taiju Shiba. Mereka mendatangiku hanya karena satu alasan, yaitu karena uang. Dan bukankah kau juga sama, Inui? Kau sepenuhnya menggunakanku kembali membangun Black Dragon. Namun Inui yang terus diajar tiba-tiba mulai menangis dan mengatakan Akane sudah mati. Kokonoi yang lagi-lagi mendengar hal itu kembali dengan tegas mengatakan jika dirinya tidak perlu perasaan yang bodoh.
Dirinya diperlukan hanya untuk mencari uang dan itu sudah cukup baginya. Inui yang masih terus berniat menyadarkan sahabatnya kembali berniat mengatakan Akane sudah mati. Namun belum sempat dirinya menyelesaikan perkataannya, Kokoroi tiba-tiba mengatakan, Akane, kalau kau melihatku yang sekarang, apa kau akan memarahiku? Kokoroi yang melihat Inui sangat mirip dengan Akane kembali terlihat sedih dan mengatakan Akane sudah mati. Bahkan aku tahu itu, tapi aku tidak bisa kembali sekarang. Aku memutuskan menyerahkan hidupku kepada Tenjiku. Jadi kau adalah musuhku. Muto lalu maju dan mengatakan, sudah cukup, minggir Kokonoi. Sekarang kau dan aku, Inui.